Kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo resmi menjatuhkan pilihannya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Nama Andika memang sudah diprediksi sejumlah pihak menjadi kandidat kuat kursi Panglima TNI. Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat 21 Desember 1964. Usai lulus di Akademi Militer tahun 1987, Andika bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah Kopassus. Selama bertugas menjadi prajurit TNI, Andika banyak menghabiskan waktunya untuk memperoleh pendidikan militer. Andika juga merupakan lulusan The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Di masa pemerintahan Jokowi JK, Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. 2 tahun mengawal Presiden Jokowi, di tahun 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura. Di tahun 2018 Andika Perkasa diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat saat menggantikan Jenderal TNI Mulyono. Andika menikah dengan Diah Hendati Hendropiono yang akrab disapa Heti, yang merupakan putri mantan Kepala BIN Jenderal AM Hendro Priyono. Ya, nama yang juga sempat santer menjadi kandidat Panglima TNI adalah Laksamana Yudo Margono. Menyikapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut memilih santai. Ya, nama Laksamana Yudo Margono santer menjadi kandidat Panglima TNI. Terkait hal itu, Yudo enggan berkomentar banyak dan tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Menurutnya, nama calon Panglima merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Kasal Laksamana Yudo Margono juga meminta seluruh pihak menerima hasil yang sudah menjadi keputusan Presiden. Ya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan satu nama calon pengganti Jenderal Hadi Cahyanto. Selanjutnya Jenderal Andika Perkasa akan mengikuti sejumlah tahapan sebelum resmi menjadi Panglima TNI. Ya, usai menerima satu nama calon Panglima TNI dari Presiden, Komisi 1 DPR akan memprosesnya melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Setelah melewati rangkaian fit and proper test, DPR akan melakukan pengesahan dalam rapat paripurna untuk kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ya, teka-teki siapa pengganti Jenderal Hadi Cahyanto telah terungkap. Rasa penasaran publik telah terjawab lewat surat Presiden yang dilayangkan ke DPR. Hanya ada satu nama calon tunggal Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa. Seperti apa pengamat militer melihatnya dan bagaimana nantinya jalannya fit and proper test yang akan dilalui Jenderal Andika? Kita telah terhubung dengan Al-Araf, pengamat militer dan juga sekaligus Ketua Inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan, serta Dave Laksono dari Komisi 1 DPR RI. Bang Al-Araf, apa kabar Bang Dave? Apa kabar juga? Baik, selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Saya ke Bang Al-Araf dulu. Kita bicara mengenai reaksi Anda ketika kita tahu sebenarnya sudah bisa ditebak untuk nama ini. Tapi kalau dari Bang Al-Araf sendiri bagaimana responnya? Ya, pilihan Presiden Jokowi mengusulkan nama Andika ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI sesungguhnya sudah bisa diprediksi. Ya. Karena pilihan Presiden Jokowi dalam pengangkatan jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI ataupun Polri itu sangat dipengaruhi oleh, pertama adalah faktor kedekatan. Faktor kedekatan. Kita tahu sebelumnya Pak Sigit diangkat sebagai Kapolri, itu tidak bisa dilepaskan dari posisi Pak Sigit sebagai mantan ajudan Presiden Jokowi gitu ya. Dan kemudian saat ini Pak Andika dipilih sebagai calon tunggal Panglima, tidak bisa dilepaskan dari posisi dia sebelumnya sebagai Komandan Paspampres. Iya. Nah, kedua adalah secara politik sebenarnya juga terlihat secara kasat mata karena beberapa orang dari Komisi 1 menyampaikan pandangan-pandangan politiknya di publik selama 2 atau 3 bulan ini yang mendukung Pak Andika untuk menjadi Panglima TNI. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang
terbuka ya yang disampaikan oleh Komisi 1 di beberapa media massa yang mendukung Pak Andika. Jadi dengan kata lain parlemen dan beberapa fraksi politik di DPR sebelum Presiden Jokowi mengambil sikap pilihan hari ini itu juga sudah menyatakan sikap politiknya melalui berbagai media massa sehingga konteks ini sudah terbaca. Nah, dalam konteks itu sebenarnya pola pergantian Panglima TNI ini Presiden keluar dari pola rotasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang TNI nomor 34 2004. Tapi pola keluar dari rotasi ini bukan sesuatu yang baru, sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Nah, namun demikian karena ini keluar dari pola rotasi yang seharusnya sekarang adalah Angkatan Laut tetapi tetap Angkatan Darat, itu tentu akan menimbulkan sedikit kecewaan di dalam Angkatan Laut gitu, yang menginginkan agar Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut gitu ya. Tapi buat saya kekecewaan itu hanya sebentar dan sementara karena pada akhirnya prajurit TNI itu di Indonesia akan tunduk dan patuh atas keputusan politik yang sudah dipilih oleh Presiden. Bang Al-Araf. Dan keputusan itu sudah diambil oleh Presiden. Kita tahu ada 3 matra ya dan biasanya kan patternnya adalah tadi berurutan darat, laut, udara. Namun ya dari awal juga Presiden Joko Widodo di awal terpilih juga menunjuk, saya masih ingat ya dengan itu juga sudah mendobrak sebenarnya 3 pattern yang biasanya ditetapkan seperti itu. Nah, kalau saya ke Bang Dev, dari Komisi 1 sendiri bagaimana respon atau tadi terkait surprise ini? Oke, Bang Dev, audionya mungkin bisa di-unmute atau... Ya. Sorry. Oke, siap. Mohon maaf. Lanjutkan. Silakan. Dari kedekatan historisnya Pak Jokowi dengan Pak Andika, akan tapi pasti banyak penilaian-penilaian tentang profesionalisme yang lebih diutamakan dengan kemampuan dia buat di dalam tubuh TNI, dari mulai cara berkomunikasinya, lalu juga bagaimana TNI melakukan lebih bekerjasama dengan negara asing, khususnya negara sahabat ya, baik untuk tujuan untuk meningkatkan kualitas baik kualitas prajuritnya dan juga kualitas kesejahteraan prajuritnya. Nah, itulah yang dilihat dan dinilai untuk bagaimana kemajuan itu bisa dibuat di seluruh matra di TNI. Ya, kan? Nah, itulah yang menjadi poin-poin utama dan juga bagaimana kita melihat tantangan dan juga hadapan ancaman ke depan ini. Kan sekarang ini perang konvensional itu bukan lagi menjadi ancaman utama ya, walaupun masih ada seperti misalnya situasi di Papua, situasi di Poso. Itu kan masih membutuhkan pertempuran langsung ya. Tapi kan sekarang lebih juga kepada perang simetri, perang cyber, perang informasi. Nah, itu yang membutuhkan konsep yang berbeda dengan para mitra TNI yang sudah dilatih, yang sudah ada sejak dulu. Nah, itulah yang diharapkan dengan adanya Pak Panglima TNI dari Pak Andika ini yang bisa membawa semangat tersebut. Oke, saya kembali ke Bang Al-Araf. Bang, kalau kita lihat bahwa di luar konteks tadi kedekatan secara personal karena Pak Andika sebelumnya ada di Pas Pampres seperti itu, dan ya ini pilihan lagi-lagi prerogatifnya seorang Jokowi. Tapi kalau kita lihat track record juga dari seorang Andika Perkasa ini juga cukup mumpuni dengan tadi disebutkan dari awal bagaimana beliau memulai karir, sempat juga berkuliah di luar negeri dan hal-hal prestasi seperti itu tanpa mengesampingkan kedekatan personal. Anda melihat bahwa memang quality juga di sini dari sudut pandang Anda. Bagaimana Anda melihat kualitas seorang Andika Perkasa? Ya, saya rasa 3 kepala staf yang ada, baik kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara, kepala staf Angkatan Darat, karena mereka sudah menduduki jabatan kepala staf, tentu mereka sudah melampaui jenjang karir yang panjang. Pada saat bersamaan sudah bisa dikatakan mereka cukup memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik di dalam lingkungan mereka. Artinya ketiga kandidat tersebut sama-sama memiliki kualitas gitu ya. Soalnya kemudian buat kita kan adalah bahwa organisasi TNI ini dibangun dengan konstruksi bagaimana memastikan proses integrated armed forces itu bekerja gitu. Nah, salah satu ukurannya adalah bagaimana memastikan proses 3 matra ini dalam satu bangunan yang setara, tidak ada dominasi antar satu angkatan. Nah, salah satu cermin dari hal itu tentu
dilihat dari pola perubahan rotasi dalam pergantian Panglima TNI. Makanya kemudian Undang-Undang TNI memandatkan hal itu. Oke. Jadi soal kualitas 3 kepala staf tadi saya rasa dengan jenjang karir yang ada memang memiliki kapasitas. Tapi persoalan kita kemudian adalah bagaimana mengikuti pola tadi dengan pola Undang-Undang TNI dengan rotasi. Nah ini yang kemudian diharapkan terjadi. Tetapi hal itu tidak dipilih oleh Presiden. Meski tadi saya katakan hal ini pernah juga terjadi pada ketika pasca Pak Muldoko lalu geser ke Pak Gatot Nurmantio. Gitu. Dari awal. Angkatan Darat juga Angkatan Darat. Gitu ya. Walau pada masa itu juga dikritik Mas kira-kira begitu. Tapi ya pada akhirnya memang ini hak prerogatif Presiden. Yang kemudian Presiden memiliki hak otoritas untuk menentukan ini. Nah, namun dalam pandangan saya dalam konstruksi pemilihan jabatan strategis di TNI Polri memang Presiden Jokowi memiliki kecenderungan untuk memilih calon-calon Panglima ataupun Kapolri yang memang memiliki kedekatan dengan Presiden, mantan ajudan Presiden dan Pas Pampres, kira-kira begitu. Oke, Bang Dev, bagaimana komentar Anda terkait pilihan Pak Jokowi yang memang dari awal ketika beliau memimpin juga sudah menabrak pakem yang tadi giliran untuk 3 matra ini. Kalau sekarang lagi-lagi seperti itu, apakah ini tadi sebenarnya ada aturannya, tapi kan lagi-lagi ini prerogatifnya seorang Jokowi. Karena kan tidak ada aturan bahwa harus bergantian dari darat, laut, udara, darat, laut, udara. Tidak ada aturan seperti itu. Itu kan hanya di undang-undang itu Panglima TNI berasal dari kepala staf, itu saja gitu. Kalau masalah misalnya kayak darat ke darat, darat ke laut itu kan di sebelumnya waktu Pak SBY juga begitu. Pernah dari darat ke darat juga pernah gitu ya, terus kembali ke laut, kembali ke darat lagi. Jadi tidak ada memang aturan yang mewajibkan. Tapi kembali lagi ini posisi Panglima TNI ini kan sejajar dengan Menteri. Jadi memang itu hak prerogatif full Presiden. Beliau yang menentukan berdasarkan masukan yang beliau terima. Jadi kalau kami di DPR tidak mempermasalahkan tersebut, kami melihat itu adalah tanggung jawab beliau, atau hak beliau lah. Dan juga kami melihat calon yang disampaikan, apakah Pak Andika ini sudah sering komunikasi dengan kami di DPR, dan selama ini juga performa juga sangat baik. Jadi kalaupun kemarin itu Pak Yudo yang dikirim ataupun Pak Fajar juga sebagai Pak Kasau yang dikirim pun juga kita nggak akan ada masalah gitu, karena ya semuanya itu kepala staf adalah perwira-perwira terbaik di matanya masing-masing. Semuanya calon-calon terbaik ya, Bang Dev ya. Saya kembali ke Bang Al Araf. Kalau kita bicara sosok Pak Andika Perkasa, apa yang membuat beliau lebih spesial dibandingkan calon yang lain, Bang Al Araf? Ya selain tadi personal. Pertama saya mau ingin ini dulu ya. Memang Undang-Undang TNI tidak mewajibkan, tetapi paling tidak memberikan secara implisit syarat harus secara bergantian. Saya sebut nih di dalam pasal 13 Undang-Undang TNI itu disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI sebagai dimaksud dapat jabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau menjabat sebagai kepala staf angkatan. Jadi dapat jabat secara bergantian. Memang tidak wajib, tetapi dia dapat dijabat secara bergantian. Secara implisit itu sesungguhnya menginginkan agar proses pergantian Panglima TNI itu dilakukan secara bergantian. Nah, roh pembahasan Undang-Undang TNI 34 2004 itu sebenarnya adalah roh yang menginginkan adanya pola rotasi dari laut, darat, dan udara supaya tidak terjadi kecemburuan, dominasi satu matra di dalam menduduki posisi Panglima TNI sebagai pernah dialami pada masa Orde Baru. Makanya semangat reformasi TNI pada Undang-Undang TNI itu menginginkan rotasi, makanya muncullah pasal 13 ini gitu. Nah, ini sebenarnya perdebatan diskursus politik hukum Undang-Undang TNI sehingga menghasilkan pasal itu salah satunya adalah meniru seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Meski di Amerika Serikat tidak ada Panglima TNI, ada yang Joint Chief of Staff. Nah, itu dilakukan secara bergantian dan bergiliran. Itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang tidak wajib, memang kalimat tidak wajib dalam Undang-Undang TNI, tapi dapat dilakukan secara bergantian. Nah, maksudnya adalah sebaiknya otoritas politik melihat bahwa di dalam tubuh TNI ada 3 matra
untuk membangun kesetaraan, menghindari kecemburuan, supaya tidak ada dominasi seperti pada masa Orde Baru, maka sebaiknya dilakukan masing-masing berdasarkan staf angkatan tadi. Makanya kemudian itu terjadi gitu. Nah ini yang harus dipahami. Soal kemudian bagaimana posisi Panglima TNI ke depan yang calon tunggalnya sudah dipilih Pak Andika, menurut saya ini tugas DPR dalam fit and proper test. Saya akan menunggu dan menanti apakah proses fit and proper test itu akan dilakukan secara kritis di dalam menyikapi pandangan calon tunggal presiden ini. Karena di dalam Undang-Undang TNI itu disebutkan bahwa DPR juga punya hak untuk menilai calon panglima yang ada, lalu kemudian kalau tidak setuju bisa mengembalikannya kepada presiden. Tapi kalau saya membaca suasana politiknya, sepertinya proses fit and proper test akan berjalan dengan lenggang, karena sebelum pengangkatan Pak Andika, anggota Komisi 1 DPR sudah menyampaikan dukungan-dukungannya di publik melalui berbagai media. Nah ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi buat saya menantikan sebagai masyarakat gitu ya, dan DPR adalah wakil rakyat, untuk menggunakan haknya menyampaikan pandangan-pandangan dia terkait dengan calon Panglima TNI yang dipilih Presiden. Misalkan kontroversi soal tentang kekayaan yang dimiliki 170 miliar itu DPR wajib untuk menanyakan dari mana asalnya, sumbernya dari mana, apakah sudah dicek oleh KPK dan lain sebagainya. Dan hal-hal lainnya itu adalah kewajiban dalam proses fit and proper test. Pertanyaannya, apakah DPR sanggup dan berani sampai kepada tataran level itu? Itu menurut saya yang jauh lebih penting. Di luar itu adalah apa gagasan-gagasan Panglima TNI baru dalam mendorong transformasi dan reformasi TNI. Baik, kita jeda dulu Bang Dev dan juga Bang Al Araf. Kita akan bahas kembali topik yang sama setelah jeda pariwara berikut ini.